Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan mengapa karena pada hari ini kami dari tim Deteksi TV suatu kebanggaan. Mengapa? Dikarenakan pada hari ini kami bisa bersama-sama dan dapat berkomunikasi, istilah trennya wawancara, dengan tokoh Kabupaten Oku, putra-putra terbaik Kabupaten Oku, yang mana di sebelah kanan saya ini Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Edi Kusumawijaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Manajemen. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli Oku, Kabupaten Oku tentunya. Dan juga alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kiri saya yaitu ada Bapak Dr. Andes Haji Badrasah NSI Badrasah Jaya, mohon maaf, Jaya NSI. Beliau ini adalah Sekjen Forum Ormas Masyarakat Oku. Jadi di sebelah kanan dan kiri saya ini orang-orang penting yang peduli dengan Oku. Kita bincang-bincang sama beliau apa tujuan berdirinya Ormas Oku ini. Tentu kita berharap dengan adanya forum ini akan membuat Oku lebih baik lagi. Selamat siang Bapak Haji, Pak Haji aja saya panggilnya, Pak Haji Kusuma, Pak Haji Edi Kusumawijaya. Selamat siang. Iya, Pak. Iya, Pak. Dengan adanya Ormas Oku ini apa Pak tujuan sesungguhnya Pak? Jadi Ormas Peduli Oku, jadi forum masyarakat peduli Oku. Peduli Oku, ya. Ini kami bentuk dari kami yang ada di perantauan. Di perantauan, di Jakarta dan sekitarnya. Iya. Tujuannya adalah agar kita tokoh-tokoh ya yang dari masyarakat Oku. Dari Oku ini. Walaupun kita dirantau, ya, kita tetap peduli dengan desa kelahiran. Ya, daerah kelahiran kita terhadap perkembangan terhadap pembangunan, terhadap kekurangan-kekurangan. Kemudian termasuk hal-hal yang perlu kita angkat ke permukaan. Agar Oku ini dikenal oleh masyarakat luas. Terutamanya para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Pemimpin bangsa kita ini. Itu yang paling pokok ini. Ya. Nah, kemudian mungkin untuk detailnya nanti ini Pak Badarsa, ini adalah Sekretaris Jenderal Masyarakat Peduli Oku. Sebetulnya kami ini banyak, ada susunan organisasinya. Ini kami ini ya, yang berada di Jakarta. Ini kebetulan hari ini saya dengan Pak Bandar ini ingin turun ke Oku, nanti sampai ke dusun-dusun, karena saya juga asli orang dusun nih. Orang dusun Pengandonan, Kecamatan Pengandonan, putra terbaik Kecamatan Pengandonan ini. Nah ini saya bilang sama Bandar, mari kita lihat bagaimana perkembangan pembangunan, ekonomi kerakyatan, pertanian dan lain-lain yang ada di wilayah kita, Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Pak Haji Edi Kusumawijaya, Pak, ini didirikan kapan ini Pak, forum ini Pak? Ini kita dirikan sejak tahun 2014. 2014 ya? Iya. Cuma dulu karena saya masih terhambat dengan tugas. Dengan tugasnya. Waktu itu saya masih anggota DPR? Kepolisian. Oh, di kepolisian ya. Terus langsung jadi anggota DPR RI ya. Dari fraksi PD Perjuangan gitu. Jadi kita masih kurang perhatian betul terhadap bagaimana pembangunan Oku. Ini saya sudah full benar sama Pak Bandar. Ingin melihat dan ingin mengusulkan agar Oku ini betul ya. Bukan hanya termasuk Oku Indo ya, termasuk Oku Selatan dan Oku Timur. Agar betul-betul menjadi perhatian masyarakat Oku Indo, Oku Selatan dan Oku Timur ini bisa terangkat. Nah, expose lah di luar ya. Terekspos dan diketahui oleh umum ya. Umum dan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah ada perhatian terhadap
Kabupaten Oku. Iya, baik. Pemirsa Deteksi TV itu belum apa-apa, bagus seujungnya saja yang disampaikan oleh Bapak Haji Edi Kusumawijaya. Kita coba bertanya sama Sekjen. Nah, nih sama Pak Sekjen ini, yaitu sama Bapak Dr. Adas Haji Badarsah Jaya, MSI, Sekjen Forum Peduli Masyarakat Oku. Pak Badarsah, Pak Haji, ini selama jalannya terbentuknya forum ini sudah sampai aja Pak jalan. Apa saja yang sudah dilakukan oleh forum ini Pak? Baik, terima kasih kawan-kawan, sahabat semua. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita bisa berkumpul, bisa bertemu di siang hari ini. Jadi begini, cerita singkat saya nambahi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Formas Peduli Oku tadi. Di Jakarta itu ya, orang-orang kita ini banyak sekali yang hebat-hebat. Jenderalnya banyak, yang hebat, banyak duit itu banyak, luar biasa. Tapi kepedulian untuk Oku ini ya boleh dikatakan ya bukan saya ini nyata kurang kan. Nah, tadi begitu saya memasuki pensiun kan, ya kawan-kawan banyak pensiun, saya ajak. Kita berpikirnya sekarang ini kan berpikirnya bukan banyak ke dunia lagi, berpikirnya ke akhirat ya. Artinya berpikirnya ke akhirat harus banyak ibadah. Betul. Ibadah itu tidak hanya menyumbangkan duit kan. Kepedulian kita terhadap lingkung kita, orang-orang kampung kita yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi itu sudah luar biasa. Nah, jadi saya ajak kawan-kawan, alhamdulillah siap mau semua. Jadi kita bentuklah Forum Masyarakat Peduli Oku. Ya, yang disingkat dengan Formas Oku. Nah, jadi waktu itu ditunjuklah kita hasil rembukan, ketuanya Pak Edi Kusuma kan. Ya, Pak Edi Kusuma. Sekjennya saya. Sekjennya saya. Kebetulan ya kita ini ya asli orang dari Oku semua kan, bahkan dari Ogan ya. Dari jadi Ogan asli. Itu. Nah, jadi setelah kita bentuk yang terdiri dari ada ketua, ada sekjen, ada bendahara, ada ketua bidang-bidang lain banyak. Nah, ini di Jakarta itu ya organisasi yang sifatnya silaturahmi banyak. Memang banyak. Ada Sebase, ada Sekebat, ada IKO banyak. Nah, tapi kalau Formas Oku ini lain. Formas Oku ini forum yang resmi, yang berbadan hukum. Nah, ini yang berbadan hukum, yaitu tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, memperhatikan kepedulian terhadap perkembangan Pemda Oku. Nah, tadi disampaikan apa yang telah dikerjakan, yang disanakan. Betul. Nah, jadi alhamdulillah ya, beberapa hari yang lewat, saya dengan Pak Edi, kami telah membuat surat karena di Kabupaten Oku ini ada dulu permasalahan yang kita belum tahu persis, masalah pertanahan. Nah, jadi tadi kemarin sudah kami buat, bahkan sudah kita kirimkan surat satu ke Presiden ya, ke Menteri ESDM, ke Menteri Dalam Negeri, ke Ketua DPR, ke Kapolda Somsel, Gubernur, Bupati, DPRD. Ada berapa surat sudah kita kirimkan, kata DPRD Kabupaten Oku sudah dikirim, katanya sudah sampai. Nah, itu cerita singkat. Tembusan sudah semua. Kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa. Nah, kenapa kita sesegera itu? Kebetulan baru-baru ini ada kasus, yang kasus di Pulau Batam, yang namanya Rempang itu kan. Nah, setelah kita pelajari, jangan-jangan nanti kampung kita itu terjadi seperti kasus Rempang. Nah, itu surat itu sudah kita sampaikan, sudah kirim. Tinggal kita nunggu perkembangan selanjutnya. Itu cerita singkat sementara. Terima kasih. Pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja baku action pertama ya. Iya, betul. Pertama, forum ini dalam arti kepedulian untuk Kabupaten Oku. Nah, selanjutnya nanti tentu akan kita tunggu ya Pak. Suratnya sudah dikirim dan tinggal belum ada jawaban sampai saat ini. Belum dari pemerintah Kabupaten Oku dan DPRD Oku. Ya, ini mungkin ya, karena saya sampaikan di sini. Ini contoh PAM. PDAM. PAM itu sudah puluhan tahun ya, bukan 10 tahun, 20, sudah puluhan tahun. Sampai sekarang masih bermasalah. Airnya tidak lancar, tapi bayar terus itu kan. Nah, itu ini salah satu kepedulian. Salah satu itu masalah ya. Nah, kedua, sekarang ini sudah tambah lagi listrik. Bahkan tadi saya baca di ini grup itu ada
sampai-sampai dia mengucapkan kata kotor tuh. Maaf ngomong kata kotor sampai dia pilatnya. Oh, itu kotor tuh. Betul, itu kan nah itu kan kata-kata artinya kan sudah keterlaluan. Kekesalannya. Kenapa? Ya. Mati hidup. Ya. Alat elektronik kami merusak semua katanya. Belum lagi yang lain-lain. Nah itu. Sementara itu yang kalau menyikapi masalah pertanahan gimana nih, Pak? Masalah pertanahan. Ya. Jadi masalah pertanahan ini sangat membuat saya prihatin ya. Terutama Kabupaten Oku ini sudah dikapling-kapling dengan tujuan pengkaplingan itu adalah penguasaan tambang batu bara. Iya, tambang batu bara. Dan minyak ya. Ini sudah dikapling-kapling. Nah, yang menjadi persoalan buat kami pengkaplingan ini tanpa diketahui oleh masyarakat secara luas. Betul. Hanya diketahui oleh orang-orang tertentu ya, dan juga banyak kapling-kapling itu dikuasai oleh orang di luar dari Kabupaten Oku, terutama yang tinggal di Jakarta. Ini mengkhawatirkan, seperti yang disampaikan oleh Pak Bandar tadi, jangan seperti terjadi kasus Batam Rempang. Tiba-tiba rakyat nggak tahu apa-apa, usir, gitu loh. Tanahnya sudah dikuasai oleh perusahaan lain. Nah ini tujuan kita berkirim surat kepada pejabat-pejabat yang berkaitan dengan masalah pertanahan yang ada di Kabupaten Oku ini, antara lain untuk itu, agar masyarakat mengerti dan memahami secara luas apa yang terjadi di wilayah Oku ini. Nah, tapi gini Pak, kami juga dapat tembusan surat itu, terbaca kami, ini masalah tambang, dan juga banyak beberapa tambang dan juga izin-izinnya juga yang diterbitkan oleh pemerintah dari Kabupaten Oku. Gimana Bapak menyikapi ini? Jadi saya sudah pelajari tambang batu bara, kalau bahasa kita itu yang di Dahat Dusun Gunung Kuripan. Di sana itu peran pemerintah untuk membela rakyat terasa sangat mengecewakan buat saya. Kenapa saya katakan kayak gitu? Jual beli tanah di situ itu sangat murah. 1 hektar ada waktu itu dijual hanya 2,5 juta. 1 hektar. Sedangkan isinya batu bara. Sedangkan sistem administrasi jual beli itu tidak dilindungi sama pemerintah. Hanya dijual, ya kata orang kampung itu ya, dia jual di atas tangan. Di atas tangan lah. Iya, hanya dikuitansi, enggak jelas. Paling juga diketahui kepala desa, paling juga. Dulu sudah pernah saya laporkan kepada Polda Sumsel, ini tanggapan kurang. Dan pernah waktu itu kami melakukan penuntutan secara perdata ke PN Batu Raja, ini juga kurang tanggapan. Kenapa waktu itu ya? Karena waktu itu saya masih tugas di kepolisian ya. Nah, masih aktif. Masih aktif ya. Jadi saya tidak bisa full untuk membantu rakyat. Nah, di samping itu ya, hal-hal seperti ini dalam pembagian atau pengkaplingan tanah-tanah yang ada di Kabupaten Oku ini, ini hanya dibagi di atas peta. Dan menggunakan koordinat. Tapi tidak diketahui dari koordinat yang satu, koordinat yang lain itu di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada apa? Tidak diketahui. Nggak taunya ada dusun, ada sungai, ada perkebunan, ada kata orang kita ada ada balam dan lain-lain. Ini termasuk ada tambang. Tambang itu yang belum tahu masyarakat. Nah ini yang tidak diketahui oleh masyarakat secara luas. Nah, siapa lagi yang peduli? Betul. Nah, kalau tidak kalau kita yang mengerti, yang memahami sehingga kita peduli untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Makanya kita sampaikan surat itu, tolong masyarakat pelajari. Kalau ada keberatan, tolong ajukan kepada pemerintah Kabupaten Oku Induk Batu Raja. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja yang disampaikan oleh Ketua Forum Peduli Masyarakat Oku dan bersama Sekjennya. Kalau masih ada, Pak? Sebetulnya masih banyak ya. Kami sudah beberapa kali bicara dengan Ketua DPRD. Waktu itu pembicaraan ini dalam bentuk surat ataupun komunikasi? Langsung ya. Iya. Antara lain kami waktu itu minta diusulkan jalan tol. Jalan tol. Setelah dibentuknya jalan tol dari Lampung ke Palembang. Otomatis mulai daerah Lampung Utara ya, Kota Bumi, Wai Kanan,
terus Uku Timur, Uku Selatan, dan Uku Indo, itu nanti bisa terkesan jadi daerah tertinggal. Daerah tertinggal, betul. Karena lintas itu digunakan lintas tol, sedangkan kita belum. Nah, waktu itu sudah ada respon dari pemerintah, ya karena apa? Perjuangan dari Bupati Waikanan juga antara lain itu mengusulkan agar dibentuk tol itu, dan ditanggapi waktu itu katanya akan diagendakan 2023. 2003 ini sudah 2003 tinggal Bapak 2023. Ya, 2023. Mungkin 2024 ini. Ini belum nih. Kemudian waktu itu sudah ada usulan juga oleh Pak Firly ya. Waktu itu Pak Firly sedang meresmikan jembatan yang penyeberangan dari dusun Tangsi Lontar ke Lontar. Ketemu Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan serta Gubernur. Waktu itu Pak Firly mengusulkan agar di kecamatan Ulu-Ogan itu. Kecamatan Ulu-Ogan Kecamatan apa itu? Muarajaya. Muarajaya dan kecamatan yang Desa Gunung Tiga. Lontar. Kecamatan apa itu? Kecamatan Muarajaya. Nah, itu dibuatkan dam air untuk menaikkan air yang bisa mengairi sawah-sawah. Mulai dari Ulu-Ogan, Lontar, langsung ke daerah Lontar, sampai ke Pangandonan, sampai ke Sepinangi. Ini usulan kita. Dan waktu itu sudah direspon sama Menteri PUPR. Tapi sampai sekarang kok adem-adem lagi. Adem-adem lagi. Nah, ini harapan kita nih. Ya, terlaksana harapan kita. Harapan kita itu terlaksana karena itu untuk ekonomi masyarakat, ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi masyarakat. Rakyat. Saya sudah terjun sampai ke Ulu-Ogan. Sekarang persawahan di Ulu-Ogan itu semua sudah puso. Saya tanya pengairannya. Saya tanya satu persatu, bukan masalah pengairan saja katanya, tapi berkaitan antara pengairan dengan pupuk. Tidak seimbang. Nah, ini kalau sudah berbicara pupuk. Nah, ini harus direspon sama pemerintah. Itu harapan kita besar. Nah, jangan sampai kejadian juga seperti di daerah Riau ya. Tambang dikeruk, tapi rakyat miskin. Efek pembangunan terhadap yang menghasilkan tambang itu sangat kecil. Contoh yang pernah kita sudah bongkar dan kita bicarakan, contohnya Tanjung Enim. Tanjung Enim itu sudah ditetapkan sebagai tambang batubara terbesar nomor 2 di dunia setelah Kanada. Tapi efek pembangunannya terhadap Tanjung Enim, Muara Enim, maupun ke Enim, apalagi Sumatera Selatan. Itu tidak terasa gitu loh. Jadi dari dulu, dari zaman Belanda sampai sekarang, Tanjung Enim itu begitu-begitu saja. Jadi perutnya dikeruk, masyarakatnya begitu-begitu saja. Peningkat perekonomiannya juga tidak terlihat kan. Pembangunan daerahnya tidak terlihat juga. Saya juga sudah terjun nih ke daerah Enim Ulu lah. Ke Enim Ulu itu di desa-desa Enim itu banyak tambang rakyat. Tambang batubara. Nah, tapi tidak bisa berkembang karena tidak dilindungi oleh pemerintah. IUP tidak mau diterbitkan. Karena itu sudah ada IUP-nya tambang Bukit Asam. Jadi rakyat itu garuk-garuk lidah saja. Nah, ini begini, Pak Wahyu ini harus kita suarakan nih. Ini masyarakat setempat harus kita ikut sertakan di dalam sistem pertambangan batubara yang ada di daerah ini. Sehingga apa? Daerah sana yang terkenal dengan hasil tambang batubara itu menikmati hasilnya. Pembangunan di kampung dan lain-lain, jalan dan lain-lain, ini sangat kita rindukan. Betul itu. Nah, yang menjadi risau kita lagi, akhir-akhir ini banyak laporan dari masyarakat ke kita ya. Jalan nah itu tadi. Nah, itu jalan ini. Jalan jadi tengah. salah satu penyumbang hancurnya jalan ini, rusaknya jalan ini dari angkutan batubara. Antara lain. Gimana tapi, itu? Tapi juga tidak bisa juga kita katakan begitu karena itu jalan negara.
Betul. Ini jadi tugasnya negara itu harus memperkuat jalan itu, melebarkan jalan itu, sehingga itu menjadi jalan ekonomi. Iya, jalan ekonomi betul. Untuk meningkatkan, jangan kita tahan, dilarang, jangan. Harus kita tingkatkan, kita perbaiki sehingga dia menjadi jalan ekonomi. Jalin sum. Jalin sum. Jadi negara harus peduli di jalan itu, dikarenakan betul-betul jalan ini jalan. Tidak ada jalan lain kan, salah satunya jalan ekonomi untuk yang sangat terasa itu dari Batu Raja sampai ke Tanjung Enim. Sampai ke Tanjung Enim. Jalannya kecil, berliku-liku, itu mohon maaf, terkesan kurang perhatian oleh pemerintah. Iya betul. Ini kita mau lapor nih, pemerintah ini ya, tolong nih, bangun nih daerah saya nih. Iya. Makanya kita sangat bergerak sama teman-teman, berpikir sama teman-teman bagaimana nih cara kami menyampaikan pendapat-pendapat, pemikiran ini sehingga Kabupaten Oku ini jangan tertinggal. Oke, baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kalau sudah berbicara masalah kepedulian masyarakat nggak ada habisnya ini. Apalagi ketua tokoh kita ini cukup berpengalaman dan selama ini beliau ini mengemban tugas di luar dan saat ini ada seperti yang dikatakan Bapak kita di ibadah ya, tinggal ibadah lagi selagi apa yang bisa diperbuat itu untuk daerah kita. Masih ada Pak, kira-kira mau ditambahkan? Itu. Oke. Saya kira ya pertemuan singkat ini untuk sementara kan seperti itu. Cuma kami mohon kepada pihak pemerintah yang telah tahu, yang telah mendengar permasalahan ini, tolong diperhatikan, tolong ditanggapi, jangan hanya didiamkan begitu. Kasihan dengan rakyatnya gitu kan. Kayak PAM ini kan, dulu ya, waktu bupatinya Edi, Pak Edi Yusuf, beliau menyampaikan, meluncurkan buku pemimpin visioner di Hotel Bidakara. Saya hadir, saya hadir. Nah, begitu beliau sedang selesai menyampaikan itu, pemimpin visioner, saya salami. Hebat bos, hebat. Wah, beliau senang sekali ya, kan. Nah, begitu saya bilang, tolong PAM di Batu Raja itu dong, bos. Ya, kan? Oh sudah, udah bagus. Bos sedang bicara tadi, saya nelpon dulu ke rumah di kampung. Tolong perbaiki itu. Sampai sekarang masih langsung merah mukanya. Nah itu saya sudah nyampaikan, sudah mau seperti apa lagi ya dengan pejabat. Tapi sampai sekarang ini PAM itu masih belum ada perubahan begitu kan. Bahkan ditambah lagi dengan PLN tadi. PLN tadinya matinya mungkin sekali seminggu, ini mungkin mati hidup ini kan. Nah mudah-mudahan ya pejabat pemerintah terutama yang ada di kabupaten ini mendengar tujuan kita niat kita baik. Bagaimana masyarakat khususnya di Oku ini sejahtera, damai, aman kan begitu. Terima kasih. Baik Pak Edi. Selain Pak Edi sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Oku yang cukup membanggakan ya. Tentu sebelumnya dan pun sampai saat ini masyarakat Oku ini yang sukses di luar sana tuh begitu banyak. Kalau kita ingat dari dulu mulai dari Jenderal Mamun Murad, Asad ya, ini generasi terdahulu maksud kami. Mulai dari gubernurnya, Pak Nabi Mangku Alam, nah itu. Nah, selain juga Pak Edi, kalau yang lain-lain siapa saja Pak? Yang tokoh Oku ini, di antaranya itu. Sebetulnya Kabupaten Oku ya potensi sangat potensi ya untuk perkembangan masyarakat yang ada di Kabupaten Oku. Bukan sedikit pejabat-pejabat penting yang lahir dari Kabupaten Oku. Mulai dari dulu ini ada Pak Jimli Asidiki, ada Jenderal Makmun Murad, asli orang Oku, yang orang Komering, dulu sekretaris negara itu Pak Seknek. Mohon maaf. Pejabat-pejabat militer, TNI, Polri, pejabat sipil, ahli-ahli hukum. Ahli hukum tuh ada Pak Jimli Asidiki, ada Ketua MA, Pak Saripudin ya. Ada Saripudin. Pak Jimli Asidiki orang Kedaton. Pak Saripudin orang Oku, orang Layan, desa Layan. Ada Pak Tito. Ada Pak Tito Kanavian, ibunya
orang Sukajadi, Pak Tito, Jenderal Tito, dan juga orang ini. Kemudian banyak lagi Pak Firly Bahuri. Iya, Firly orang Bahuri. Dusun Lontar. Orang Dusun Lontar. Ya. Gitu. Asid Rido. Iya. Asid Rido ini terakhir apa ini? Kapolda. Kapolda dulu. Kapolda Lampung ya. Sebetulnya termasuk Pak Edi sendiri dong. Ya. Sebetulnya banyak sekali ya pejabat yang berasal dari baik pejabat, birokrasi, dan juga pengusaha-pengusaha sukses. Mulai pengusaha-pengusaha sukses ya. Baik TNI, Polri, sivil. Ya. Nah ini mari kita ini mendorong ya. Mendorong bagaimana atau mengangkat bagaimana Kabupaten Uku ini hingga dia menjadi suatu perhatian yang serius dari pejabat-pejabat negara. Apalagi nanti kalau kita kaitkan juga dengan daerah-daerah potensi untuk ekonomi kerakyatan. Untuk ekonomi kerakyatan. Betul. Antara lain misalnya pariwisata. Pariwisata ya. Di sana ada Danau Ranau. Kita punya Danau Ranau yang begitu masih apa tuh belum terbesar kedua ya dari Danau Toba. Ya. Masih terkesan tertinggal ini. Betul. Ada Gua Putri. Ada Gua Putri. Kata orang kampung ada Gemuha. Gemuha, betul. Air terjun Gemuha, kalau bawa telur masak di sana. Masih banyak sekali. Belum lagi kopi. Belum lagi tambang batu bara. Tambang minyak. Belum lagi kalau buah-buahan juga. Hasil perkebunan lain. Baik karet, kelapa sawit. Kemudian buah-buah hutan. Ada cempedak, ada durian, petai, banyak sekali. Nah, ini kelihatannya kita abaikan. Sehingga apa? Yang kita sebutkan tadi, ini lama-lama habis. Malah saudara-saudara kita yang di kampung, yang kebun duku itu, yang kalau musim duku sangat terkenal, duku itu duku Palembang. Duku Palembang. Paling dari kampung kita. Padahal dari kampung kita Ogan atau Komering. Ini rakyat sudah mulai mengeluh. Rakyat mengatakan, ya udah tebangin aja ini. Itu tadi. Apa itu buah-buah hutan ini? Karena tidak membawa efek ekonomi terhadap masyarakat setempat. Hasilnya hanya setahun sekali. Betul. Harganya juga tidak sesuai. Harganya kalau lagi musim anjlok. Sekarang lagi musim duren. Lagi musim kampung duren saya atau kampungan saya sekarang lagi banyak duren nih. Lagi banyak duren. Pengandonan. Ogan Ulu lah. Ogan Ulu ya. Tapi sayang sekarang pas lagi musim harganya anjlok. Jatuh. Hanya ada sampai 6.000. Tidak sesuai dengan duren-duren yang lainnya. Tidak sesuai. Sedangkan duren kita ini masih termasuk duren kampung. Itu kalah dengan duren. Kalah. Musangking, Bawo, Itu yang duren-duren lain lah yang ini kalau tidak menjadi perhatian dari kita semua, dia bisa punah. Rakyat bisa kesel. Kesel hati. Ya udah kita nggak usah nanam durian. Nggak usah nanam durian. Karena kan tidak sesuai hasilnya. Tidak sesuai hasilnya. Udah tanam ini aja, karet aja. Tanam karet aja atau kelapa sawit aja gitu. Nah ini Bapak-bapak sekalian ya pejabat-pejabat tinggi pemerintah, TNI, Polri ini jangan kita lupa memperhatikan daerah asal-usul kita. Supaya bisa berkembang juga sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang ada di daerah lain. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Bandarsa, kita memang masih kecewa ya terhadap pembangunan Batu Raja. Ya antara lain disebutkan diceritakan tadi tentang air minum. Nah ini sepertinya tidak clear walaupun persoalannya sih tidak sedikit, karena antara modal dengan yang dihasilkan, oleh air minum ini, ya mungkin masih tidak seimbang. Tapi jangan berpikir begitu. Karena ini kebutuhan hidup. Karena ini kebutuhan dasar hidup manusia. Ya ada di sini untuk kesejahteraan. Kalau kita mau lihat untung rugi itu tadi. Tidak rugi, ada untung. Betul. Tapi yang namanya air ini sumber kehidupan. Kehidupan. Sudah jadi kewajiban pemerintah untuk peduli di situ. Air bersih. Nah, mungkin itu tambahan lagi. Masih banyak ini. Mungkin kalau kita ini pecahkan semua hari ini mungkin nggak bisa selesai. Gitu. Mungkin lain kali ada episode yang lain. Betul. Kita bicarakan lagi bagaimana kita mengangkat harkat martabat masyarakat Uku, terutama dari segi ekonomi kerakyatan. Oke. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama dua tokoh yang hebat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa keinginan beliau-beliau ini tepat direspon oleh pemerintah daerah, pemerintah Uku khususnya, dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dari
Itu saja dari kami, maksud kami. Deteksi TV, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.